Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan menganalisis dugaan penipuan dana sumbangan bantuan Rp 2 triliun anak Akiditio. Liputan 6 Jakarta pekan lalu Senin 26 Juli 2021. Tersiar kabar seseorang anak mendiang Akiditio akan menyumbang dalam jumlah fantastis untuk keperluan masyarakat Sumatera Selatan yang terdampak pandemi COVID-19. Donasi bantuan yang diberikan keluarga pengusaha asal Langsa Aceh Darussalam sebesar Rp 2 triliun. Ini viral setelah diunggah oleh akun Facebook Humas Polda Sumatera Selatan. Sumbangan yang diwasiatkan itu disampaikan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, bahkan Gubernur Sumsel Herman Deru memberi apresiasi atas niat baik tersebut. Ini luar biasa, ada yang memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19 berupa uang sebesar Rp 2 triliun, ujar Herman Deru Senin minggu lalu. Selama seminggu, sosok Akiditio ini dipuji oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang mengatakan bahwa Akiditio adalah sosok yang murah hati. Akiditio pernah bersumpah kepada Tongjo kalau dia kaya akan memberikan sumbangan rakyat Palembang, dan terbukti janjinya melalui wasiat anak cucunya, tulis Bangsa Jumat 30 bulan 7 2021. Namun sepekan setelah penantian uang yang dijanjikan akan cair hari ini Senin tanggal 2 bulan 8 2021 tidak kunjung ditangani pemerintah dalam hal ini untuk langsung menelusuri kebenarannya, karena jumlah donasi yang diserahkan keluarga mendiang Akiditio sangat fantastis, yaitu sebesar Rp 2 triliun. Akhirnya Polda Sumsel menerjunkan 2 tim khusus, salah satunya dipimpin oleh dirinya. Proses 1 minggu digali penyidik Polda Sumsel. Sejak Senin penyerahan simbolis donasi sudah membentuk tim, salah satunya dipimpin oleh saya. Harus kerja siang malam, katanya didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru saat menggelar konferensi para di kantor Gubernur Sumsel Sumatera Selatan tanggal 2 bulan 8 2021. Polda Sumsel pun langsung menciduk anak dari Akiditio, Herianti, ketika berada di satu bank swasta di kota Palembang pada Senin siang. Herianti sendiri tiba di Polda Sumsel pukul 12.59 waktu Indonesia Barat dan langsung dikirim masuk ke ruang Dirdikum Polda Sumsel dengan pengawalan ketat sejumlah petugas. Polisi mengaku punya bukti kuat untuk penetapannya sebagai tersangka. Sekarang tersangka masih diperiksa, statusnya saat ini sudah tersangka karena tidak sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup, tutur Direktur Telkom Polda Sumsel Kombes Ratno Kuncoro kepada wartawan Senin tanggal 12 Maret 2021. Ratno menyampaikan pihaknya telah melakukan sejumlah pemeriksaan atas perkara tersebut. Hasilnya adalah unsur pidana yang ditemukan penyidik. Saya mewakili Polda Sumsel mengatakan hal ini. Unsur pidana tersebut terpenuhi hingga akhirnya hari ini kita lakukan penindakan, kata Ratno. Untuk mencari tahu kebenaran dari donasi tersebut, tim Polda Sumsel menggunakan data intelijen, analisis hingga ke wawancara darat. Ratno menambahkan sekarang pihaknya sedang menunggu keterangan tim penyelidik soal motif apa yang mendorong tersangka melakukan kegaduhan ini. Akan kita kenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 Pasal 15 ancaman pidana di atas 10 tahun karena telah membuat kegaduhan, ujar Direktur Telkom Polda Sumsel.
Komunisis pasal 0 Sementara pasal 16 berbunyi, barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya 1 tahun 6 bulan. Sementara Kapolda Sumsel Pol Eko Indra Heri mengaku tak menyangka menjadi korban penipuan dia, bahkan sudah merencanakan membentuk tim untuk mengelola bantuan itu agar tepat benang. Saya kan niat baik, ada orang mau menyumbang untuk Sumatera Selatan melalui saya, maka saya salurkan Pak Eko Senin tanggal 2 bulan 8 2021. Eko awalnya sangat kagum dengan sumbangan fantastis dan mending Akiditio yang disampaikan ahli warisnya. Terlebih dari situasi sulit saat ini, Eko beranggapan masih banyak orang yang peduli sesama dalam kesusahan. Pembahasan analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam pengingkaran kewajiban dalam kasus dugaan penipuan dana sumbangan bantuan buatan anak Akiditio. Suara kau besar dikit. Motif terjadinya pelanggaran dugaan penipuan dana sumbangan bantuan FP 2 triliun anak Akiditio. Kepolisian daerah Sumatera Selatan menetapkan Herianti, anak bungsu Akiditio, sebagai tersangka penipuan dana hibah COVID-19 bagi warga Palembang, Sumatera Selatan sebesar FP 2 triliun. Herianti dikenai pasal tentang penghinaan negara, B jenis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Menciptakan kegaduhan. 2. Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Ratno Kuncoro akan kita kenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 15 dan 16 ancaman pidana di atas 10 tahun karena telah membuat kegaduhan. 3. Penghinaan terhadap negara. 4. Kasus ini telah menghina, menipu, dan membodohi para penjabat dan petinggi negara, khususnya seluruh rakyat, maka itu kasus tersebut sebagai penghinaan negara. 5. Pencemaran nama baik. 6. Kasus ini termasuk juga dalam pelanggaran pencemaran nama baik karena pelaku anak Akiditio mengatasnamakan ayahnya, Alam Akiditio, sebagai penyumbang uang tersebut yang sekarang terbukti tidak ada. C. Penyelesaian. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.